Guys, event besok pendaftaran kita gimana? Tiketnya. Iya, mungkin bikin budget aja. Nanti biar sesuai dengan event kita. Boleh tuh. Gimana bikinnya? Nah, itu dia target market yang kita ambil. Kenapa mereka? Sebelumnya kita belum punya target market sih, tapi karena kita lihat industri ini banyak banget potensinya, ya udah kita ambil aja target marketnya. Lah, kenapa mati lampu? Sudah, lupain aja yang tadi. Jadi, siapa sih sebenarnya mereka? Target utama kami adalah event organizer yang berbasis di kota kreatif seperti Jogja, Solo, Bandung, hingga Jakarta. Secara demografis, mereka adalah anak muda yang berusia 18-35 tahun yang memegang peran kunci sebagai project manager atau creative director. Mereka ini mempunyai ciri khas yaitu sering membuat event tahunan, sudah terbiasa menggunakan form digital, dan selalu dikejar timeline yang ketat, sehingga mereka membutuhkan jasa profesional yang cepat. Terus, caranya gimana? Nah, untuk mengetahui market segmentation, kita menggunakan customer journey mapping sebagai metode riset kita. Tujuannya, yang pertama, memahami kebutuhan dan perilaku customer. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang mereka temui. Yang ketiga, menemukan peluang perbaikan layanan. Yang keempat, membuat strategi akuisisi, service, dan retensi. Dan yang terakhir, menentukan layanan yang paling relevan. Hasilnya, Kami mewawancarai ex-klien kami, yaitu ketua dan panitia event Jova Fest. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 November 2025 pada pukul 16.30 via Google Meet dan telepon. Agar riset ini lebih mendalam, kami menekankan 5 hal menurut narasumber, yaitu kapan sebenarnya mereka membutuhkan website, apa yang menjadi pertimbangan primer ketika menentukan vendor, hingga membedah pengalaman dan kasus terbesar yang pernah mereka alami saat menggunakan vendor sebelumnya. Kami pula menanyakan apa harapan mereka terhadap vendor ideal pada masa depan. Rincian biaya yaitu komunikasi 0 karena kita melalui Google Meet dan telepon. Lisensi tools Figma 300.000. Jadi total biaya cuman 300.000. Karena subjek wawancara kali ini adalah ex-klien kami, dan project website Jova Fest ini sepertinya sangat pas untuk pengambilan data dan pendalaman data ini. Data itu bisa menjadi acuan tambahan dalam meriset customer journey mapping. Lalu, setelah kami melakukan riset, sepertinya ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi seperti pada slide berikut ini. Yang pertama, miskomunikasi antara PM dan designer, yang menyebabkan revisi tidak sinkron dan data yang hilang atau double pada saat kita menginput data di website tersebut. Contohnya, pada saat kita pendaftaran, form submit film kompetisi itu tidak sinkron dengan form sebelumnya yang sebelum direvisi, karena PM lupa untuk memberitahu desainer bahwa data sebelumnya perlu diupdate ke versi yang baru. Oke, di sini kita masuk ke dalam customer journey mapping. Customer journey mapping kami dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama ada awareness, lalu consideration, acquisition, service, and loyalty. Lalu di sini kita membagi pada setiap tahapnya. Kami menetapkan ada user action, goals and experience, feelings, opportunities, and pain point. Pada customer journey mapping ini kita bisa melihat indikator-indikator user atau indikator-indikator customer, di mana masalah-masalah customer bisa dipetakan dalam tabel-tabel ini. Contohnya seperti ketika customer cemas akan server down dan frustasi kalau update websitenya akan susah dikelola secara mandiri. Maka di situ kita dapat mengambil kesimpulan dari semua data ini. Kesimpulan utama, customer journey mapping membantu kita memahami customer secara utuh, dari kebutuhannya, masalahnya, emosinya, hingga harapannya, sehingga kita dapat merancang solusi yang tepat dan efektif sesuai dengan pengalaman real yang akan mereka alami. Sedikit tambahan, ini adalah klien subjek kami yang kami ajak wawancara kemarin.